Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Terima kasih sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Jadi waktu kita lebih efektif untuk belajar kimia hari ini. Sudah ibu berikan judul di PowerPoint ibu. Hari ini kita akan belajar penentuan golongan dengan periode dari suatu unsur. Nah, sebelum kita memulainya anak-anakku, ini tujuan pembelajaran kita hari ini, bahwa ibu mengharapkan kalian bisa mampu menentukan letak dalam hal ini golongan dan periode suatu unsur pada tabel periodik unsur dengan benar melalui konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron yang sudah kalian pelajari di bab sebelumnya itu akan menjadi materi prasyarat supaya kita bisa menyelesaikan persoalan dalam pembelajaran hari ini. Kemudian anak-anak ibu, berikutnya lihat tabel periodik unsur, boleh juga tabel periodik unsur kalian masing-masing. Masih ingatkah kalian bagaimana kita membaca golongan pada tabel periodik unsur? Bagaimana caranya kita membaca, melihat golongan dari mana ke mana? Oh, dari kiri ke kanan, apa kanan ke kiri? Kiri ke kanan. Ke kiri ke kanan. Ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Kalau misalnya ibu minta kalian untuk menjawab anggota golongan 7A, maka kalian akan menjawab mana saja? Mana saja? F, CL, BR, dan I, seterusnya. Kalau begitu, membaca golongan berarti dari atas ke bawah, ya. Kemudian periode sekarang. Kalau ibu meminta kalian untuk menyebutkan anggota periode 1, unsur apa saja? Pakai hidrogen dengan helium. Berarti cara membaca periode itu dari kiri ke kanan. Nah, dari kiri ke kanan. Oke, jadi sekarang tidak ada yang salah lagi ya. Kalau periode bacanya dari kiri ke kanan, sedangkan golongan itu membacanya dari atas ke bawah. Oke, sudah ingat sekarang materi sebelumnya? Kemudian berikutnya saya minta ada yang ke depan. Tuliskan konfigurasi elektron dari S, Br, dan Na. Ayo, kan ibu. Citro. Ya. Satu untuk S, satu untuk Br, satu untuk Na. Yang mana? Boleh. Silakan. Yang mana? Ya, langsung tulis saja di depan. Dua orang lagi. Dua orang lagi. Ya, ini boleh. Silakan. Dua orang lagi. Satu orang lagi. Salah dan benar nanti. S. Siapa angkat? Ya. B. Sebelah sini bagian Na. Boleh menggunakan konfigurasi elektron bond, boleh menggunakan elektron mekanika kuantum. Enggak, silakan. Ada spidolnya? Boleh, itu pun bisa dilihat. Coba dihitung. Untuk S, konfigurasi elektron S. Sekarang semua. Rafa mau buat? Oke, kulit KLM-nya dituliskan.
2. Maka tulis di kulit H adalah 2. 2. Kemudian berikutnya lintasan yang kedua NA ada berapa titik-titiknya? 8. Maka kulit L itu ada 8. Kemudian berikutnya di M M-nya ada berapa kulit lintasan ketiga? Ada 1. Berarti ditulis angka 1. Maka konfigurasi elektronnya untuk 11 NA adalah 2, 8, 1. Gitu ya. Baik, sekarang yang sudah selesai kah? Yang atas sudah selesai? Ya, enggak, silakan dihapus dulu. Hiduplah. S, sekarang S. Yang S. Nah, oke. Silahkan, terima kasih akan Zia juga sudah ya. Oke, yang Zia beda sendiri, coba lihat deh. Ada D, ada 4, 3D 10, 4S 2, 4P 5. Ada petunjuk di jawabannya punya Zia, karena Zia menjawabnya dengan konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum, di mana melibatkan diagram Aufbau. Ya, masih ingat bagaimana cara membacanya? Bagaimana? Dari atas sebelah kanan kiri ke kiri bawah, sehingga kita mulainya dari 1S. Baik, anak-anakku, kita akan mengecek apakah jawaban dia itu benar atau salah. Menurut dia 3 BR itu adalah 31. Nah, boleh kalian cek apakah BR itu benar 31. Lihat di jumlah titik-titik yang mengelilingi si BR, karena itu mencerminkan berapa jumlah elektronnya. Nah, sekarang anak-anakku, dengan menggunakan konfigurasi elektron yang mekanika kuantum atau modern, kita mulai dari 1S. Maksimum kan? 2. Kemudian 2S. Maksimumnya berapa? 2 juga. Masuk dari 2S ke 2P. Maksimumnya 6. Kemudian masuk ke 3S 2. Kemudian masuk ke 3P 6. Masuk ke 4S 2. Kemudian masuk ke 3D 10. Stop dulu, kita hitung. 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 10 30. Masih sisa 1. Dari 3D masuk ke 4P. Berarti terakhirnya di 4P 1. Ini konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum. Ibu berharap kalian bisa mengingat kembali materi 2 konfigurasi elektron ini agar bisa mengerjakan lembar kerja peserta didik yang akan Ibu bagikan. Nah, anak-anakku, hubungannya apa? Nah, dengan pembelajaran kita hari ini ternyata ada maksudnya, yaitu untuk menjawab pertanyaan bagaimana cara menentukan golongan dan periode suatu unsur tanpa melihat tabel periodik unsur. Jadi ada caranya, dan kita akan menemukan polanya. Polanya seperti apa? Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Silakan. Ya, silakan. Di sana ada 2 kegiatan ya, anak-anak Ibu. Gimana cara yang tadi sudah Ibu jelaskan dan teman-temannya sudah ke depan. Penentuan golongan dan periode ini ada 2 cara, yaitu dengan menggunakan konfigurasi elektron Bohr atau berdasarkan kulit. Ya. Yang kedua, konfigurasi elektron versi atau modern atau mekanika kuantum berdasarkan subkulit. Boleh dilihat dulu anak-anakku di lembar kerjanya. Nah, di sana ada kegiatan 1
Sudah jelas instruksi di kegiatan 1 untuk nomor 1-nya? Oke, kalian diminta menuliskan konfigurasi elektron board untuk 11 Na sampai dengan 18 AR. 3 menit cukup anak-anak ibu? Kurang. Pasti bisa. Kita coba dulu 3 menit. Ibu persilahkan untuk mengisi dari berbagai sumber, boleh kalian buka, boleh juga yang sudah mahir dibantu teman-temannya untuk bisa mengerjakan konfigurasi elektron board. Mulai dari sekarang. Untuk nomor 1, fokus dulu hanya pada konfigurasi elektron boardnya. Nomor 1 dulu. Ibu bimbing nomor 1 dulu. Jangan langsung ke nomor 2. Nomor 1 dulu. Belum ada golongannya, nak. Golongannya di nomor berikutnya. Ini baru. Oke. Yang sudah selesai boleh ditentukan nanti untuk elektron valensinya di akhir setelah teman-teman kelompok yang lain menyelesaikannya. Ditunggu dulu ya sebentar. Di sana kan ada petunjuk jumlah elektron valensi menunjukkan
jawaban dari nomor 1 dengan nomor 2 bagaimana hubungannya dan keterkaitannya. Kemudian buatlah kesimpulan bahwa, nah, sudah Ibu berikan petunjuknya anak-anakku. Silahkan rumuskan, lalu Ibu tunggu hanya 1 menit rumusan per kelompoknya. Ada nggak yang mau berani menjawab hasil analisa kalian di nomor 3? Silahkan. Silahkan, Adit. Dari hasil perjalanan kelompok kami, di sini itu jumlah elektron valensi menunjukkan bahwa itu golongan itu, terus juga yang untuk jumlah kulitnya terisi di elektronnya itu menunjukkan periode pada label. Berarti kesimpulan atau hasil analisa ya, hasil analisa dari salah satu perwakilan kelompok tadi Radit bilang bahwa yang namanya jumlah elektron valensi ternyata menunjukkan golongan. Terbukti dengan apa anak-anakku? Lihat yang Ibu linkkan ini merupakan elektron valensi, dan boleh kalian cek ternyata elektron valensi ini sama persis dengan golongannya masing-masing. Lalu berikutnya adalah jumlah kulit yang terisi oleh elektron. Ternyata tadi menunjukkan periode. Nah, periode ini dibuktikan tadi saat kalian membuat konfigurasi elektron mulai dari 11 Na sampai dengan 18 Am, semuanya memiliki 3 kulit atau periode 3. Sampai di sini anak-anakku, adakah yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Mengerti semuanya? Good job. Sekarang kita akan masuk pada kegiatan yang kedua. Silahkan dilihat kembali untuk lembar kerjanya, anak-anakku. Boleh dilihat kembali lembar kerjanya. Berbeda dengan kegiatan 1 yang harus membuat konfigurasi elektron board, sekarang kalian harus membuat konfigurasi elektronnya versi mekanika kuantum atau atom modern. Silahkan mulai diisi dari nomor 1, kemudian nomor 2-nya. Ibu berikan kesempatan sekitar 5 menit dicoba untuk mengisinya. Silahkan. Nah, anak-anakku, karena kalian sudah selesai ya mengerjakan konfigurasi elektroniknya, kalian akan diminta pola elektron valensi. Apa yang dimaksud dengan pola elektron valensi? Pertama, kalian harus menemukan dulu angka yang paling besarnya yang mana. Misalnya, ini 1, ini 2, ini 2, ini 3. Berarti yang paling besarnya siapa? 3. Maka pola elektron valensinya berarti di sini 3s1. Sekarang 15p, ini ada angka 1, 1s2, 2s2, 2p, 6, berarti ini 2. Lalu 3s2, 3p6, angka 3 paling besar lagi. Tapi ada orbital s, ada orbital p, berarti polanya 3s2, 3p, 3p. Jadi bagian paling besar angka bilangan kuantumnya, maka dia adalah pola dari elektron valensinya. Kita silakan tulis. Ya betul, ini pakai diagram Aufbau seperti yang tadi. Ya, yang tadi Ibu jelaskan tentang diagram Aufbau. Misalnya 11 Na, berarti mulainya dari 1 S2. Benar. Silahkan coba di satu orang ada yang menuliskannya, biar langsung dituliskan. Ya boleh. Ada 1
S 2 tulisannya sih tidak angkat. Ini kan baru 2 dari berapa ini? 11. Berarti masih lanjut masuk ke 2 S 2. Ini baru 4 ya, 2 tambah 2 4. Sekarang masih lanjut 2 P6. Iya, 2 P6. Ini baru 10. Nanti berlanjut lagi 3 S 1. Oke, lanjut coba yang 12. Betul. Kan harus 12 ya. Sudah pas 12 belum? Sudah. Lanjut, silahkan. Iya. Mengerti? Lanjut, sudah bisa untuk konfigurasi elektronnya. Oke, nah sekarang masuk ke golongannya. Golongannya bisa lihat tabel periodik unsur. Misalkan yang A golongan berapa? Cek dulu di sini ada unsurnya. 1A, oke, 1A. Lanjut ke MG. Ya, lengkapi dengan periodenya. Ya, periode berapa? Lihatnya dari tabel dulu, jangan dari konfigurasi item dulu. Kita akan menemukan polanya. Oke, next. Bisa dilanjutkan ya. Jumlah elektron yang ada di kulit paling akhir atau paling bawah. Tapi kan mau lebih lalu paling kita bisa dong. Misalnya di 11 A paling besarnya di nomor bilang kuantumnya 3 ya kan, kulit 1, kulit 2, kulit 3. Berarti kulit yang paling luar ada di kulit 3. Di kulit 3 ini dia akan ada valensinya kan. Nah maka pola elektron valensi 11 A adalah 3S1. Maka di sini ditulis 3S1. Berbeda kalau misalnya ini pengen 18 AR ya. Ini 1 kulit pertama, kulit kedua adanya 2S2 sama 2P6 ya kan? Kulit ketiga ada 3S2, ada 3P6. Beda sama yang tadi mah hanya 3S1 aja. Nah, berarti untuk pola elektron valensi yang 18 adanya adalah 3S2, 3P6 gitu. Oke, jadi lihat angka paling besar, maka dialah pola elektron valensi. Oke, bisa dilanjutkan? Sip. Pola elektron valensi, kita kembali pada fungsinya. Elektron valensi adalah elektron pada kulit paling akhir. Nah, valensinya boleh diulang. Misalnya anak-anakku ini yang 11 A ya, ini ada 1 berarti kulit yang pertama, ada 2S2 kulit kedua ada 3S ya, 3S setelah 2P maksudnya 3S kan, di sana sudah masuk 2P itu maka akan masuk 3. Ini 1, 2, 3. Mana angka yang paling luar? 3. Maka angka 3 akan mengikuti pola elektron yang NA. Jadi 3. Sekarang kalau yang ini sudah deh. Sisa 2P6 dari 2P6 masuk ke 3S. Betul. Enggak? Berarti nanti ini peraturan 3S 2 3P. Nah, jadi angka 3 tetap yang terakhir, sehingga di sini akan menjadi 3S 2 3P. Jadi elektron plasma jumlahnya sama kayak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bukan pola orbital. Coba boleh dilihat catatan yang bagaimana kalian menghitung atau menentukan dari diagram tolong perhatikan dulu ke depan ya.
boleh disebutkan. Dari kelompok belakang untuk 11A, Ibu yang menulis, kamu yang menyebutkan. Mulai dari 1 1S2, iya, terus 2S2, iya, 2P6, iya, dan 3S1. 3S1. Oke, kelompok belakang silahkan kelompok media 12 mg 1S2, 2S 2S2, 2P6, 3S2. 3S2. Oke, sekarang yang AL berapa? Boleh kelompok depan, silahkan. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Oke, kelompok samping, silahkan. 1S2, 1S2, 2S2, 2S2, 2P6, 2P6, 3S2, 3S2, 3P. 2. Oh, 2. Oke, sekarang lihat tanganku. Coba ada pola yang sama sebenarnya, tinggal kita lanjutkan. 2 tambah 2 tambah 6, 10. Tambah 2 tambah 2 14. Oke, 14. Sudah sama ya? Yang atasnya lihat, 2 tambah 2 tambah 6, 10. Tambah 2 tambah 1 13. Ini bedanya satu angka P-nya, sehingga bisa kita tuliskan cukup supaya efektif. Jadi ini 3S2, 3P, 3S2, 3P, 3S2, 3P, 5, 3S2, 3P, 6. Karena ini semuanya sama, jadi sama Ibu tidak ditulis ulang ya, biar cepat. Nah, Ibu, coba perhatikan. Kalian diminta menentukan golongan dan periode. Betul? Nah, golongan dan periode kebetulan sudah kalian lakukan juga di kegiatan yang pertama. Sehingga pasti semuanya bisa. Tetapi di sini ada pola elektron valensi. Lihat, ada pola elektron. Lagi, valensi itu ingat elektron yang ada di kulit paling paling akhir. Coba sekarang saya tanya, untuk Na paling akhir angkanya berapa? 1. Kulitnya paling akhir, bukan elektron. 8. Kulit paling akhirnya 3. Berarti di sini ada 3S1. Kulit paling akhir milik 12 mg 3S2. Kulit akhir AL 3S2, 3P1. Kenapa pengen diajakin? Apanya yang sama, Rafa? Kulitnya sama nomor atomnya ya. Jadi ketika kalian temukan ada bagian bilangan kuantum utama atau nomor kulitnya sama, maka harus diajakin sebagai pola elektron valensinya. Jadi pola elektron valensinya yang mana, Ibu? Yang ini nak. Ini pola elektron valensi. Untuk Na ini 3S1, untuk Mg 3S2 sampai dengan 18Al 3S2, 3P6. Gitu ya. Lalu menentukan jumlah elektron valensi. Tentu sama jawabannya dengan yang kegiatan 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang yang akan berbeda itu adalah pada nomor 3. Analisa jawaban pada soal nomor 1 dan nomor 2. Kemudian buatlah kesimpulannya. Sudah membuat kesimpulannya anak-anakku? Sudah. Kalau begitu, satu orang, siapapun yang berani untuk mengemukakan kesimpulan dari kelompoknya, Ibu persilakan untuk ke depan. Silakan. Boleh? Maju sih, Boleh dari kelompok mana? Silakan. Dari kelompok 1 silakan. Mangga, boleh. Dari kelompok aku. Golongan ditentukan dari
elektron valensi. Golongan ditentukan dari elektron valensi. Periode ditentukan dari pola. Periode ditentukan dari Pola. katanya gitu. Oke. Golongan ditentukan dari jumlah elektron valensi. Sama semuanya satu kelas? Sama ya, tinggal ini di 1A, ini 2A, kemudian yang ini berarti 2 tambah 1? 3A, sampai kalian temukan 8A. Nah, sekarang periode. Periode tadi kelompok 1 bilang bahwa ditentukan dari pola elektron valensi katanya. Adakah yang berpendapat lain dari kelompok lain? Ada? Pendapat lain? Benar? Kelompok 1 yang diungkapkan disimpulkan kelompok 1? Ada yang mau berpendapat lain? Baik, kalau enggak, oke Rafa, silakan. Silakan. Ada yang mau menunjukkan? Anak-anakku, untuk menjawabnya jangan dulu ke periode, tapi di sana ada pola elektron valensi, betul? Nah, pola elektron valensi untuk 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, terakhir 8A. Oke. Mangga, boleh ada yang ke depan sebagai penutup kesimpulannya. Jadi pola dari 1A bagaimana, 2A bagaimana, 3A sampai dengan 8A. Boleh? Pola umumnya boleh dari kelompok 1 lagi kalau tidak ada. Oke. Radit, silakan. Pola umumnya ya, pola umum, bukan pola NA. Kalau yang nomor 2 tadi adalah pola SA, pola SI, pola AR. Nah, ketika polanya sudah ketemu dari masing-masing unsur, kalian simpulkan pola untuk setiap golongan. Oke, karena S-nya sama, boleh ditanda gini aja. Tanda gini. Samain aja. Baik, dari kelompok Radit, polanya 1A adalah 3S1. Polanya 2A adalah 3S2. Polanya 3A adalah 3S2, 3P1. Terima kasih Radit. 3S2, 3P2 untuk 4A, 3S2, 3P3, dan seterusnya untuk sampai ke 8A. Pertanyaan Ibu, adakah yang berpendapat berbeda? Baik, silahkan anakku ke depan. Ya, boleh maju aja biar mudah ya nak ya. Ini di sini. Ini untuk golongannya di sini aja ya. Ya, langsung ke bawah. Enggak. Dari kelompok 1 untuk 1A, bukan untuk NA, ditulis umumnya langsung. Ingat ya, tadi permintaannya beda. Untuk kelompok pola elektron valensi di nomor 2 itu untuk masing-masing unsur. Unsurnya yang mana Bu? Itu sudah ada 11 Na, 12 Me, 13 Al, dan sampai 18 Ar. Sedangkan di nomor 3 kalian diminta untuk umum. Ingat, 1A kan bukan Na saja. Benar? Coba golongan 1A ada berapa unsur anak-anakku? Ada 8 malah. Iya. Sedangkan apakah 8 unsur tersebut semuanya ada di periode 3? Ada di periode 3 semuanya? Tidak, di periode 3 hanya Na. Artinya 3S1
itu pola elektron valensi untuk Na saja, tidak berlaku umum. Yang ditanyakan di nomor 3 adalah pola umum. Pola umum untuk 1A, 2A sampai dengan 8A dan berlaku untuk semua unsur. Jelas perbedaannya? Oke, baik. Sudah? S sayang. Oh iya. S. Oke, S kan itu sudah ada ya. Radit membantu temukan 3S. Ini juga 3S. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih kelompok 1. Lihat anakku, ini yang dimaksud pola umum. Ini pola umum yang akan berlaku untuk semua unsur. NS1, semua unsur golongan 1A pasti NS1. 2A NS 2. 3A NS2 NP1 sampai dengan golongan 8A NS2 NP6. Tinggal dijumlah 2 tambah 6. Yang Radit tidak salah, yang Radit benar, tapi hanya berlaku untuk satu unsur saja. 18AR yaitu 3S2 3P6. Tapi tidak bisa berlaku untuk seluruh anggota dari golongan 8A. Jadi yang diminta adalah pola umum untuk 1A sampai dengan 8A. Dengan demikian kita bisa jawab golongan jumlah elektron valensi. Sedangkan periode yang menentukan adalah kulit atom. Kulit atom atau apa ini? N itu apa anak-anakku? N. Bilangan kuantum utama. Ya, ini bilangan kuantum utama. Bahasa sederhananya tadi sama Rafa dibilang kulit paling luar. Baik, sampai di sini adakah yang mau ditanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak kita refleksi dulu sebentar anak-anakku. Siswa boleh mengumpulkan 2 hal yang dirasakannya. Bagaimana perasaan kalian ketika melakukan atau mengerjakan isian LKPD? Lalu yang kedua, dalam menentukan golongan dan periode suatu unsur, cara manakah yang membuat kalian paling mudah? Oke, A? Ayo, silakan. Menyenangkan dan asik katanya gitu. Lalu yang keduanya, yang mana yang paling mudah? Cara pertama pakai elektron board, konfigurasi elektron board, atau cara yang kedua? Cara yang pertama yang pakai board. Oh, pakai elektron board jauh lebih mudah. Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Satu orang lagi yang mau mengungkapkan pendapatnya, boleh silakan. Boleh silakan. Ya. Pendapat saya senang, mudah dan asik. Terus Yang paling mudah itu yang kegiatan pertama yang yang board lebih mudah dibandingkan dengan mekanika kuantum. Apa alasannya? Apa alasannya? Karena saya mengerti dia lebih mengerti yang atom board dibandingkan dengan konfigurasi elektron mekanika kuantum. Baik, tepuk tangan untuk kita semua atas pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa di akhir itu ada yang harus dikerjakan, bukan tugas kelompok, melainkan tugas individu. Mangga anak-anakku dikumpulkan kembali jika sudah selesai, lalu boleh difotokan dulu tugasnya. Mangga dikumpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.